Jadi ketika lihat beliau datang pertama itu sudah, wah gini ya, ini Habib Umar seperti ini, pakaiannya ya, wibawa, surbannya, imamahnya, jubahnya seperti itu. Nah dari situ sudah mulai, ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wa jum'ani bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa YouTube Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di acara Jalsa Santai, acara perjalanan guru kita, Habibana Idrus bin Muhammad Al-Idrus. Sebelumnya masuk ke acara inti, kami tidak bosan-bosan untuk mengingatkan pemirsa untuk selalu ikuti kami, selalu ikuti video-video kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Selain itu pemirsa, kami, Majlis Rasulullah SAW Jawa Timur, juga memiliki akun YouTube resmi, yaitu Al-Idrus TV dan Majlis Rasulullah SAW Jatim. Jangan lupa juga untuk diikuti selalu dengan cara like, subscribe, komen, dan di-share. Langsung saja kita sambut beliau, guru kita Habibana Idrus bin Muhammad Al-Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hayakumullah. Alhamdulillah Habibana. Ini selalu berjalan, makin berjalan Habibana untuk episodenya. Alhamdulillah. Dan memberikan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Masya Allah. Iya Habibana. Kemarin episode sebelumnya sempat disebutkan Habibana itu diamanahin dan diperintahkan oleh pengasuh pondok jadi imam sholat Habibana. Nah, selain dijadikan imam sholat, Habibana itu diamanahi amanah apa saja di Pondok Darut Tauhid Malang ini Habibana? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Memang kapan hari ya waktu yang sudah terlewati yang silam, yang sekitar berapa tahun yang lalu ya, sekitar tahun 90-an ketika kita belajar itu sampai kita selesai belajar di pondok pesantren di Darut Tauhid. Ketika kita mau melanjutkan studi di Hadramaut, sebelumnya memang Ustadz Abdullah bin Awad Abdun itu memang memberikan kepada kita arahan, perintah dan amanah, dan secara tiba-tiba memberikan kepada saya instruksi untuk jadi imam sholat. Maksudnya ya, monggo jadi imam sholat seperti itu, silahkan. Selain itu, beliau memberikan kepada saya amanah ya belajar yang betul. Karena orang yang mempunyai ilmu ini, khususnya ilmu agama ini, adalah sebagai jembatan alternatif yang paling cepat untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu kuncinya seperti itu. Untuk kita sampai kepada Allah, semakin mengenal kepada Allah, semakin mengenal kepada Rasulullah SAW, itu yang kedua, belajar sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, beliau memberikan perintah kepada saya, amanah kepada saya itu untuk selalu mendekati orang-orang soleh. Orang-orang soleh, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Yang masih hidup kita sawani, kita muliakan, yang sudah meninggal kita ziarahi, seperti itu.
sehingga diri kita selalu terjalin rapi, terjalin dekat dengan mereka orang-orang soleh seperti itu. Itu yang saya ingat daripada amanah dan perintah beliau kepada saya. Seperti itu. Berarti amanah tersebut itu disampaikan sebelum akhir-akhir menuju ke Tarim gimana? Iya. Gimana? Masya Allah. Sebelum akhir-akhir saya berangkat ke Tarim seperti itu. Dan berarti itu gimana? Apa namanya? Selain itu biasanya disebutkan sama Habibana barusan mengenal dan berhubungan erat dengan para ulama-ulama, para orang-orang soleh gimana? Nah, Habibana dulu untuk tahu dengan orang-orang soleh di pondok itu dari mana Habibana? Sedangkan sekarang tuh Habibana, santri sekarang itu biasanya tahunya itu dari media sosial kan gitu Habibana. Kalau dulu Habibana tahunya dari mana Habibana? kita tahunya dulu ya cerita-cerita dari guru-guru kita. Oh, gitu Habibana. Fulan bin Fulan, Oke. Habib Fulan bin Fulan, Kiai Fulan bin Fulan. Dan dulu zaman kita kan masih banyak orang-orang tua dulu. Orang-orang tua itu yang wali aulianya Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita ketika belajar di Malang itu ada Al-Habib Muhammad Al-Habsyi Cikampek. Cikampek itu di Malang karena alamatnya Jalan Cikampek disebut Al-Habib Muhammad Al-Habsyi Cikampek. Oh, okay. Wali besar itu. Ya, kita datangi minta doa. Kemudian ada Al-Habib Al-Ustadz Al-Alamah Habib Alwi Al-Idrus. Ya, yang ponakan beliau itu Habib Soleh bin Ahmad Al-Idrus juga termasuk guru di Darut Tauhid. Pamannya Habib Alwi Al-Idrus punya masa besar, pengaruh besar di kota Malang. Jadi dari cerita ke cerita seperti itu. Nah, sehingga kita bisa nyambung ziarah, ada waktu kesempatan kita ziarah ke mereka. Tapi izin di pondok, nggak asal keluar gitu saja. Dikasih batas waktu, mau kemana, mau ziarah Habib Fulan, minta berkah Habib Fulan. Kemudian ada beberapa wali-wali, ulama-ulama itu di waktu kita yang memang didatangkan. Oh, didatangkan ke pondok gimana? Pondok pesantren. Dan juga ada yang datang sendiri. Nah, seperti itu. Jadi tahunya sehingga kita mempunyai sisi menarik diri kita untuk ternyata orang soleh seperti itu ya. Dan memang orang-orang dulu itu kalau melihat orang soleh itu dengan takdim. Ya, melihat dari pakaian mereka, jubah mereka, pakai imamah, pakai surban, itu memang daya tariknya luar biasa. Wibawa gitu kan? Wibawa. Sebelumnya memang guru-guru kita sudah memberikan kepada kita terapi khusus bagaimana menghormati aulia Allah Subhanahu wa taala, menghormati ulama-ulama itu. Kan dari belajar, dari kita diarahkan sama mereka-mereka itu seperti itu. Sehingga kita ada ketertarikan, seperti ini. Akhirnya mereka pun dikumpulkan. Kalau setiap ada ulama datang, baik yang dari Indonesia sendiri atau dari luar negeri. Oh, ada juga yang luar negeri? Ada dari luar negeri, ada pun datang. Nah, itu dikumpulkan semua murid. Kemudian si wali tersebut, si ulama tersebut ini
dipersilakan untuk memberikan arahan, nasihat. Oke, nasihat kepada Nasihat kepada santri-santri untuk memberikan motivasi. Motivasi, Masya Allah. Ya, karena memang sesuatu hal yang jarang dilihat itu mempunyai daya tarik tersendiri. Oke, benar. Daya tarik tersendiri. Kalau sering lihat kan, kalau kita melihatnya dengan pandangan biasa jadi biasa. Iya, benar. Yang dikatakan oleh orang Arab itu al-gharib marhub. Sesuatu yang asing itu membuat diri kita semakin pengen kenal. Karena jarang ketemu. Jarang ketemu. Kalau sering ketemu, nah, itu main hati. Nah, bagaimana diri kita? Ya kan? Takdim kita bagaimana? Itu nanti kembali kepada diri kita. Gitu. Karena sering ketemu, ya kan? Seperti dengan guru sering ketemu, berkhidmat terus, ya kan? Kadang-kadang kita diuji oleh Allah Ta'ala, akhirnya biasa. Ya kan? Tapi memang yang jarang ketemu ini kayak sesuatu gitu ya. Kayak ada sesuatu di situ gitu. Ada sesuatu di situ. Makanya mereka disuruh memberikan arahan kepada santri yang ada di pondok pesantren tersebut. Tapi tetap ya itu kan kembali kepada diri kita, individu masing-masing. Bagaimana sikap kita menilai guru kita bagaimana. Kita setiap hari ketemu, berkhidmat setiap hari. Itu jangan sampai kita melihat guru kita itu biasa itu. Wah, itu naudzubillah min dzalik, akhirnya membuat diri kita nggak manfaat ilmunya. Karena kenapa itu biasa. Ya kan, jangan sampai itu terjadi. Dan saya ketika khidmat sama guru saya, dengan guru, ya kan, nah dengan guru mulia Al Habib Umar itu nanti ceritanya nanti ya itu bagaimana setiap harinya kita harus melihat sosok beliau itu sempurna. Selalu sempurna. Selalu sempurna melihatnya. Kalau tidak, biasa. Ya kan. Mungkin itu Habibana. Ini melenceng dari acara inti nih Habibana. Nah, cara biar tidak melihat biasa kepada guru yang selalu dijumpai itu bagaimana Habibana? Ya itu kembali kepada hati kita. Kembali kepada hati. Hati kita bagaimana menyikapi guru tersebut. Nah, makanya guru terkadang nggak terkontrol, alias lepas kendali. Dengan muridnya ini kadang-kadang ini yang perlu banyak diketahui dan oleh guru juga muridnya. Kadang-kadang guru kepingin lebih bergaul lebih dekat dengan muridnya. Boleh, tapi ada batas. Gitu. Si murid juga harus ada batas. Nah. Kenapa sosok murid itu melihat gurunya itu terkadang biasa? Itu mungkin karena gurunya tidak bisa mengontrol ketika bergaul dengan muridnya. Oh, jadi seperti itu juga. Iya, seperti itu. Cara bercanda, dan cara bergaul, cara sikap dan lain-lain. Ya kan? Nah, seperti halnya kita tidak pernah, biarpun kumpul sama guru mulia itu, nggak pernah kita melihat, atau Ustaz Abdul Abdun lah, ya kan? Karena ini masih dari tauhid. Melihat Ustaz Abdul Abdun itu, maaf, merokok itu nggak pernah. Oh gitu ya? Iya, nggak pernah. Istimewa. Nggak pernah. Nggak pernah gimana? Allah. Jadi, ya kan, melihat begitupun ketika beliau memanggil kita ya seperti anak sama bapak.
akrabnya gitu. Ya, gini, dinasihati seperti itu. Ya, sehingga kita melihatnya pun takdim lagi kita betul-betul ya, biarpun kita dekat ya di pondok setiap hari ketemu, tapi kita ada sesuatu yang beda. Itu yang harus dijaga. Iya, harus dijaga. Hati ini bahaya kalau kita sudah timbul dalam kita biasa. Enggak manfaat ilmunya. Gimana? Berarti seperti itu gimana? Masya Allah. Tadi itu gimana? Apa namanya disebutkan ada beberapa ulama dari dalam negeri dan dari luar negeri. Nah, kira-kira yang dari luar negeri itu dari mana, Habibana? Dan mungkin Habibana ingat siapa itu, Habibana? Ya, kalau dari luar negeri seperti kita kedatangan di pondok pesantren Guru Mulia Habib Umar pertama datang. Pernah. Sebelum angkatan pertama itu diberangkatkan. Dan beliau meminta beberapa pondok yang untuk bisa belajar ke Tarim. Jadi kedatangan beliau pertama itu. Saya lupa tahun berapa itu ya. Mungkin sekitar tahun 92 apa 93 gitu ya. 94 kan anak jamaah angkatan pertama kan berangkat ya. Ya itu. Setahun sebelum itu. Setahun sebelum itu luar biasa itu. Masya Allah. Ya, tapi tanpa kita mendahului apa yang diinstruksikan oleh guru kita. Seperti itu. Ya, hati-hati. Ini yang harus banyak difahami oleh jamaah, oleh santri dan santriwati ya. Ya. Ketika kita melihat sosok ulama yang kita kagumi ya. Kemudian kita melalaikan guru yang memang menjadikan kita dekat kepada Allah dan Rasulnya, ini bahaya. Ya. Tetap saya bagaimana melihat guru mulia Habib Umar itu waktu datangan pertama, tapi lain sisi saya ikut aturannya Ustaz Abdul Abdul. Apa yang diperintahkan, yang duduk di pertama, soft pertama, saya tidak mentang-mentang serobot gitu, enggak. Insyaallah. Kadang-kadang main serobot gitu ya, mentang-mentang ini ngambil berkah, boleh ngambil berkah, tapi ikuti aturan guru yang sudah ditetapkan olehnya. Kan. Niatnya bagus, tapi caranya salah. Sering gitu gimana? Sering, ya kan. Alangkah afdolnya niatnya bagus dengan cara yang bagus. Dan misalkan diperintahkan jangan salaman, ya usah salaman. Diperintahkan salaman, ya wis salaman. Nah, itu dua-duanya harus balance, harus seimbang. Gimana? Ya, jadi niatnya bagus, caranya juga bagus. Masya Allah. Disuruh salaman ya salaman, ya enggak ya wis lihat tok saja. Jangan salaman karena mungkin capek beliau apa dari perjalanan ya kan. Seperti itu. Jadi kita ngikut aja. Ya kan? Ngikut aja apa yang diinstruksikan oleh pengasuh. Karena beliau pertama kali yang mengenalkan diri kita kepada Allah. Maksudnya bukan orang tua kita nggak mengenalkan, tidak, tapi lebih dikenalkan lagi dengan Abdul itu. Nah, nanti finishingnya lebih murabbihnya adalah guru mulia kita gitu. Pada saat melihat pertama guru mulia itu gimana? Apa ada kecondongan cinta, tertarik? Ibarat bahasa cinta itu kelepak-kelepak. Ya. Itu pandangan pertama ya, Bina? Iya. Gini ya. Ya memang sebelum itu banyak memang ulama-ulama yang ada di Indonesia ini yang datang. Dan dulu memang yang ngajar di pondok pesantren kita itu memang kaliber. Ya. Seperti Al-Habib Husin bin Soleh bin Muhammad Al-Muhdar, cucunya Muhammad Kubah ini, Muhammad Kubah. Bukan hanya dari segi kewaliannya, ilmunya juga luar biasa. Alim. Iya, dan lain-lain, masih banyak lagi. Seperti itu. Jadi kita melihat kalau ada itu, sesuatu tuh. Nah, ini sekarang ini kan maaf, lain sisi
banyak yang memuliakan, lain sisi memuliakannya nggak pakai adab. Atau yang paling drastis sekali, yang paling sangat menyedihkan, tidak ada lagi, bahkan ulama itu dianggap sepele. Kok dulu itu takut orang dengan ulama itu. Takdim gitu. Takdimnya luar biasa. Biarpun mereka yang ahli maksiat melihatnya pun wah sudah beda. Oke, beda. Iya. Berbeda sekali. Iya, jadi emang nggak tahu gimana tuh. Itu karena tadi karena takdim semua kembali kepada dirinya masing-masing. Kalau sekarang kan lihat biasa. Apa ini? Sok-sokan ini. Apa ini gini-gini. Alhamdulillah. Jadi ketika lihat beliau datang pertama itu sudah wah gini ya. Ini Habib Umar seperti ini, pakaiannya ya, wibawa, surbannya, imamahnya, jubahnya seperti itu. Nah, dari situ sudah mulai, ya kan. Nah, makanya ulama ini kan aulia Allah Subhanahu wa taala memang mencuri hati kita benar. Dari pandangan pertama. Benar. Ibarat bahasa Jawa itu nyelentii hati. Tek, supaya kita makin ngefans, makin kagum tek dengan mereka. Benar. Ya kan? Okay. Nah, sehingga ada timbul sedikit, bukan sedikit, banyak ya. Kepingin nanti belajar sama beliau ini ya. Wah, sudah timbul pada saat itu. Sudah timbul. Nah, seperti itu. jadi mungkin berawal pada saat itu Habib Umar ke pondoknya Habibana yang di Darut Tauhid itu ada keinginan untuk mondok di sana berarti Habib. Iya. Masya Allah. Dari situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita cinta. Makanya kalau kita sudah mengikuti aturan ini, adab, ya kan, di situ Allah Ta'ala memberikan anugerah yang lain. Jadi apa yang diinstruksikan oleh guru itu sudah luar biasa. Jadi ikuti selalu guru. Ikuti selalu, dan di situ ada berkah. Ada berkah. Karena berkatnya apa? Ngikut manut guru, adab. Masya Allah. Dan Allah Ta'ala membuahkan buah yang lain nanti. Buah yang lain. Nanti ada buah yang lain lagi. Okay. Ya, buah berkah ini ya, itu sesuatu yang kadang-kadang nggak bisa diucapkan. Hanya bisa dirasakan bagi mereka yang merasakan. Diucapkan sulit. Dirasakan. Nah, Masya Allah. diucapkan sulit. Dirasakan bagi mereka yang merasakan. Diucapkan, ya apa yang mengucapnya? Bingung masih. Bingung. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Gitu. Masya Allah. Jadi mungkin Habib Umar itu ke pondok Darut Tauhid itu sebelum 1 tahun atau 2 tahun sebelum keluar Habib. Kalau nggak salah, setahun sebelum angkatan pertama berangkat. Oh gitu. Rombongannya Habib Munzir Al-Musawa, rombongannya Habib Jindan, rombongannya Habib Sholeh Al-Jufri, dan lain-lain. Jadi beliau itu memang kunjungan pertama yang telah diperintahkan oleh guru beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf untuk melanjutkan ekstafet jalan dakwah salaf. Termasuk ke Indonesia gitu Habib. Ya, sasaran utama Indonesia ini. Asia ini sasaran utama. Masya Allah. Ya, karena dari irtibat, dari hubungan antara Tarim sama Indonesia ini nggak putus. Nggak putus Habib. Masya Allah. Melalui perantara beliau sampai sekarang pun ini terjalin dengan erat ya. Masya Allah. Sampai Habibana pengen ke Tarim pondoknya. Iya. Masya Allah. Masya Allah.